Pernah nggak sih Anda baca email atau laporan terus mikir, ini maksudnya apa ya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Kita semua sering frustrasi sama tulisan yang penuh jargon dan muter-muter. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas sebuah misteri. Kenapa orang-orang pintar justru sering banget nulis sesuatu yang susah dimengerti? Jadi, pertanyaan besarnya ya ini, kenapa banyak banget tulisan yang jelek di luar sana? Mulai dari email kantor sampai postingan di media sosial, kita tuh kayak tenggelam di lautan kata-kata yang membingungkan. Oke, kita coba gali lebih dalam ya. Seringnya kan kita mikir tulisan jelek itu karena penulisnya ngelanggar aturan. Tapi, gimana kalau ternyata aturannya sendiri yang bermasalah? Banyak banget buku panduan menulis yang memperlakukan tata bahasa itu kayak hukum mati yang nggak bisa diubah. Padahal bahasa itu kan hidup dan selalu berkembang. Nah, ini ngebawa kita ke bagian pertama. Kenapa sih nulis itu susah banget? Ternyata, salah satu alasannya adalah karena kita selama ini pakai peta yang salah. Peta yang udah kuno, membingungkan, dan gak lagi relevan buat ngebawa kita ke tujuan utama, tulisan yang jernih. Coba deh kita lihat konteksnya sebentar. Buku-buku panduan menulis yang legendaris itu ternyata lahir di era yang beda banget. William Strunk, salah satu penulisnya, lahir bahkan sebelum telepon ada loh. Ajarannya itu dari tahun 1918. Sejak zaman itu, ilmu linguistik dan kognitif modern udah ngasih kita banyak banget pemahaman baru soal cara kerja bahasa dan otak kita, sesuatu yang jelas belum ada di zaman dulu. Dan jangan buru-buru nyalahin internet atau medsos ya. Ternyata keluhan soal tulisan yang jelek itu udah ada dari ribuan tahun lalu. Bahkan ditemukan di loh-loh tanah liat peninggalan bangsa Sumeria kuno. Jadi ini tuh masalah klasik. Dan sekarang kita bakal cari tahu akar masalah yang sebenarnya. Oke, tadi kita udah ngomongin masalahnya. Sekarang, yuk kita beralih ke solusinya. Di bagian kedua ini, kita akan lihat sebuah cara berpikir yang baru dan jauh lebih efektif tentang seni menulis. Anggap aja ini seperti menemukan sebuah jendela yang jernih untuk melihat dunia. Nah, idenya itu disebut gaya klasik. Tujuannya simpel banget, menyajikan kebenaran. Penulis nggak perlu menggurui, cukup mengarahkan pandangan pembaca biar mereka bisa lihat sendiri. Dengan kata lain, tulisan yang bagus itu kayak kaca jendela yang bersih, membuat kita bisa melihat pemandangan di baliknya dengan jelas tanpa terhalang apapun. Intinya, prosa itu adalah jendela menuju dunia. Di sini posisi penulis dan pembaca itu setara. Tujuannya adalah kejelasan dan kebenaran, bukan buat pamer atau meyakinkan pembaca dengan argumen yang ribet. Anda memperlakukan pembaca sebagai rekan yang cerdas. Oke, kalau tujuan kita adalah jendela yang jernih, pertanyaannya sekarang, dari mana datangnya semua kabut dan noda yang bikin tulisan jadi buram? Di bagian ketiga ini, kita akan kenalan sama musuh terbesar yang menghalangi tulisan kita. Kita tuh sering mikir, wah ini sengaja nih dibikin ribet biar kelihatan pintar. Tapi biasanya bukan itu masalahnya. Seperti kata sebuah prinsip yang namanya pisau cukur Hanlon, jangan menuduh ada niat jahat kalau itu bisa dijelaskan oleh kebodohan. Atau dalam kasus ini, sebuah titik buta kognitif. Dan titik buta ini ada namanya loh, kutukan pengetahuan. Ini adalah bias kognitif di mana kita lupa gimana rasanya nggak tahu sesuatu yang sekarang udah kita kuasai banget. Nah, inilah penjahat utamanya. Penjelasan terbaik kenapa orang pintar sering menulis prosa yang buruk. Jadi, gimana sih gejala kutukan ini dalam tulisan sehari-hari? Anda pasti sering banget lihat. Jargon dan singkatan tanpa penjelasan, konsep yang terlalu abstrak, dan yang paling sering muncul, kata benda zombie. Yaitu saat kita mengubah kata kerja yang tadinya hidup menjadi kata benda yang kaku dan gak bernyawa. Yuk, kita lihat contoh nyata dari kata benda zombie ini. Daripada bilang tidak ada antisipasi akan adanya pembatalan yang kedengeran pasif dan kaku, coba deh bilang, kami tidak mengantisipasi bahwa kami harus membatalkannya. Jauh lebih jelas dan langsung kan? Kata kerjanya jadi hidup kembali. Nah, setelah kita tahu musuh utamanya adalah kutukan pengetahuan, pertanyaan paling pentingnya adalah gimana cara kita melawannya? Gimana cara kita membersihkan jendela tulisan kita? Di bagian 4 ini, kita akan bahas beberapa cara praktis buat kabur dari kutukan ini. Caranya tuh ada 2, dan ini sederhana tapi ampuh banget. Pertama, kasih lihat tulisan Anda ke orang lain. Idealnya orang yang mirip sama target pembaca Anda. Kita sering banget lupa kalau yang jelas di kepala kita belum tentu jelas buat orang lain. Kedua, kasih jarak. Simpan dulu draftnya, terus baca lagi beberapa hari kemudian.
Jeda waktu ini bakal bantu Anda melihat tulisan itu dengan mata yang segar, seolah-olah Anda baru pertama kali membacanya. Kuncinya di sini adalah mengubah cara pandang kita. Ini bukan soal menyederhanakan tulisan, tapi soal berempati. Anggap aja Anda lagi ngobrol sama orang yang sama pinternya kayak Anda, tapi mereka kebetulan belum tahu konteks yang Anda tahu. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Yuk, kita rangkum semua ide ini menjadi gaya baru Anda dalam menulis. Ingat satu hal ini, menulis yang baik itu bukan cuma memberitahu, tapi sebuah tindakan menunjukkan. Maksudnya gimana? Kita lihat ya. Apa bedanya memberitahu dan menunjukkan? Daripada pakai kalimat abstrak seperti penindasan dan ancaman kekerasan, coba dikasih gambaran yang nyata dan bisa dirasakan. Seperti, anak-anak pekerja lapangan takut satu gerakan di dekat istri pemilik perkebunan bisa membuat mereka tergantung di pohon ek. Beda banget kan rasanya? Mungkin contoh paling kuat dari seni menunjukkan ini datang dari penulis Isabel Wilkerson. Waktu dia mendeskripsikan momen bersejarah migrasi besar di Amerika, dia membangun suasana dengan kalimat yang panjang ini. Mereka pergi, 2 kata. Kenapa ini bisa sekeren itu? Tulisan yang bagus seringkali punya penutup yang kuat. Akhir yang super singkat ini mencerminkan betapa final dan besarnya keputusan yang mereka ambil. Gayanya memperkuat maknanya. Jadi, ini dia rangkuman gaya baru Anda. Alat-alat yang bisa Anda pakai mulai sekarang. Pertama, selalu anggap tulisan Anda sebagai jendela yang jernih. Kedua, waspadai kutukan pengetahuan dalam diri Anda. Ketiga, tunjukkan, jangan cuma memberitahu. Keempat, minta masukan dari orang lain dan juga dari diri sendiri. Dan yang terakhir, tutup tulisan Anda dengan sesuatu yang kuat dan berkesan. Pada akhirnya, menulis dengan jernih itu adalah sebuah tindakan kebaikan dan empati. Dengan berusaha mengatasi kutukan pengetahuan, Anda sebenarnya menunjukkan rasa hormat pada waktu dan perhatian pembaca Anda. Jadi lain kali Anda menulis sesuatu, coba deh tanya ke diri sendiri, tulisan saya ini adalah sebuah jendela. Pemandangan seperti apa yang ingin saya perlihatkan kepada dunia?